Kisah berlatar tahun 1930-an. Shanghai adalah tempat yang menjadi primadona kaum urbaners untuk memperbaiki nasib. Bekerja keras adalah prosesnya dan memiliki kehidupan yang layak adalah tujuannya. Meskipun saat itu Shanghai dalam masa pendudukan Jepang, tetapi tidak menyurutkan orang-orang desa untuk mencoba peruntungannya di kota metropolitan saat itu. Film berjudul Once Upon a Time in Shanghai ini dirilis tahun 2014. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita segera gaskeun masuk ke gerbang cerita. Mengawali adegan film, kamera menyoroti sekelompok manusia yang berada di dek kapal. Mereka memiliki tujuan ingin memperbaiki nasibnya di kota yang saat itu kaya akan harapan. Karena perbekalan dalam perjalanan sudah sangat menipis, merebut makanan dari anak kecil yang hendak makan ubi cilembu pun dianggap logis dan realistis. Tindakan itu dicegah oleh pemuda yang bernama Andi sebab hal itu sangat tidak etis. Tidak terima dengan perlakuan Andi, orang ini melawan dan akhirnya terjadi adu mekanik dengan beberapa jawara kelas desa yang hendak merantau ke kota pun tidak terelakkan. Menjelang jurus pamungkas, Andi teringat pesan emaknya untuk tidak mengobral kekuatannya. Kemudian terhenti setelah satu orang menginformasikan bahwa kapal ini sudah sampai di perairan Shanghai. Bagaikan kuda lepas dari kandangnya atau saking senangnya, Andi dan saudaranya berlarian tanpa memperdulikan seorang perempuan yang sedang beratraksi di dekat pelabuhan. Tujuan mereka adalah menemui saudaranya yang bernama Niu Sangwang dan berprofesi sebagai penyalur tenaga kerja. Di sisi lain, Uncle Niu bersahabat baik dengan guru bela diri kungfu yang merupakan sosok yang sangat dihormati di kalangan komunitas perantauan. Singkat cerita, Andi dan saudaranya ditampung oleh guru Bing yang hidup bersama anak bungsunya bernama Juju yang sangat tantrum karena aksi kungfunya diganggu oleh orang deso yang sekarang ada di hadapannya. Di malam harinya, Uncle Niu mengajak Andi dan Sansui untuk menikmati malam itu dengan nongkrong di warung kopi. Uncle Niu menceritakan situasi terkini di kota Shanghai. Dalam 1 tahun ini sedang dihebohkan dengan kemunculan sosok pemuda tangguh bernama Longxi dan membuat iklim perubahan yang sangat jauh berbeda. Dan hal ini membuat kelompok senior penguasa Shanghai, yaitu kelompok kapak merah pun mulai ketar-ketir dengan kehadiran sosok Longxi. Tidak lama kemudian datanglah sosok yang tengah menjadi pembicaraan mereka. Longxi memasuki satu restoran kelas para sultan, dan beberapa saat setelah itu terdengarlah suasana yang sangat mengundang perhatian. Penasaran dengan hal itu, Uncle Niu menjadi kepo maksimal dan segera merapat ke tempat kejadian. Secara kehidupan, Shanghai menyuguhkan gejolak sosial yang mirip dengan kehidupan di hutan rimba. Dan hal ini menjadi satu filosofi hidup saat itu. Siapa yang memiliki kekuatan, maka dia akan bertahan dan berkuasa. Untuk ekspansi wilayah bisnisnya, Longxi menantang tokoh-tokoh besar untuk adu mekanik dengannya dengan aturan yang sportif versi penantang tentunya. Saat itu Longxi menantang satu tokoh besar yang bernama Cheng Pu. Dia memiliki bisnis kuliner terbesar dan terkuat di Shanghai. Kejadian ini membuat Andi semakin kagum, terinspirasi dan penasaran ingin mencoba kemampuan bela dirinya melawan Longxi.
Esok harinya, kita berkunjung ke markas komunitas Kapak Merah. Keberhasilan Longxi menyingkirkan Cheng Pu, dan secara otomatis restoran yang berganti nama menjadi Warung Nasi Paradise Club jatuh ke tangan Longxi. Sementara tempat itu sudah mereka incar selama puluhan tahun karena merupakan tempat yang sangat strategis dan tempat penghasil cuan yang sangat besar. Di waktu yang bersamaan, suasana Longxi penuh dengan optimistik, percaya diri, dan bangga atas pencapaian yang tersimbolkan dengan hewan peliharaannya. 相信我，呢次我介紹俾你嘅，絕對唔係一個普通人。邊有人會咁犀利㗎？ Di keesokan paginya, Uncle Niu merapat ke satu gudang di dermaga yang membuka lowongan pekerjaan untuk kuli angkut dengan spek tenaga badak. Mendengar ada kuli baru dengan spek tenaga badak, kepala gudang bernama Harry langsung pasang tangan untuk beradu kekuatan panco dengan Andy. Merasa dirinya punya kekuatan besar, Harry memberi challenge, jika bertahan maka Andy akan diterima menjadi kuli gudang. Melihat Harry kewalahan melawan Andy, Paman Liu berimprovisasi demi menjaga harkat dan martabat atasannya. Akhirnya suasana ramai berubah menjadi ketegangan setelah Andy membalikkan keadaan. Singkat cerita, Andy, Sansui, dan Sansan bekerja sebagai kuli angkut di gudang pengemasan daun teh hijau kering. Namun satu hal yang paling merudetkan adalah tindakan jalan pintas yang dilakukan oleh Sansan, yaitu mencuri paket yang katanya bernilai jutaan rupiah. 呢一嚿值六七百個大洋㗎，東洋茶葉其實全部都係鴉片，孖大。 Situasi keheningan pun berubah setelah kedatangan Harry. Dengan menyandera Jaohua, dia meminta barang yang dicuri oleh Sansan segera dikembalikan. Karena permintaannya tidak digubris, maka Harry melakukan hal yang sangat mengerikan. Akan tetapi hal itu dihalangi oleh Guru Bing yang harus menahan Harry, juga menahan serangan dari Andy yang sangat marah karena melihat Harry telah merojak Sansan dan mengancam anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Merasa langkahnya dijegal oleh Guru Bing, Harry mengingatkan semuanya agar berhati-hati. Karena Andy sangat tahu akar masalahnya, dia bergegas mengembalikan barang yang disebut paket kemasan berisi daun teh hijau kering. Sesampainya di gudang, Andy sangat marah pada Harry karena mengancam anak kecil yang tidak berdosa. Tidak terima dengan sikap karyawan baru yang dianggap tidak respek pada atasannya, Harry mengerahkan anak buahnya untuk merujak Andy. Informasi tentang kegaduhan di milik komunitas Kapak Merah mengundang aparat kepolisian setempat untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Pasca penyitaan barang yang menjadi bukti, Kasat Reskrim yaitu Kapten Ujang didatangi utusan dari pihak Jepang yang bernama Akang Karman. Tidak ingin kehilangan aset dagangnya, Kang Karman meminta bawahannya untuk mengatur kebutuhan Kapten Ujang. Kemudian, Kasat Reskrim wilayah Shanghai ini malah menyudutkan Andy karena dianggap mengganggu keharmonisan dan stabilitas bisnis orang-orang penting di Shanghai. Sang kapten pun menceramahi Andy agar tidak gegabah dalam bertindak. Namun Andy tetap teguh pada pendiriannya untuk menyelamatkan anak muda Shanghai dari pemakaian barang haram. Bahkan, dia menceritakan komitmen terhadap emaknya untuk tidak bertindak gegabah apalagi melukai orang yang tidak berdosa. Kemudian Andy mengutarakan langkahnya untuk tidak memasuki komunitas tertentu seperti kelompok Kapak Merah, Ormas, LSM, atau organisasi manapun yang berpotensi merubah haluan hidupnya. Singkat cerita, Pak Ujang mengirim satu truk barang bukti paket berisi teh hijau kering menuju tempat COD-an di pabrik batu bata. Di sana sudah ditunggu Longxi dan pasukannya. Kedatangan truk disambut dengan kejutan istimewa. Supir dan kondekturnya tiba-tiba roboh ke tanah, disusul dengan kemunculan Andy.
呢批貨你想要？要。 Rupanya Andi curiga dengan gerak-gerik kepolisian, sehingga dia menyelinap dan bersembunyi di belakang truk. Setelah menanyakan nama, maksud, dan tujuan dari semua itu, Longsi menantang Andi untuk berolah fisik dengan pengatur waktu. Jika cerutu terbakar habis, Andi masih bertahan, maka truk itu menjadi milik Andi. Tanpa banyak basa-basi busuk, mereka langsung berolahraga dengan full adrenalin. Dan kepenasaran Andi pun terjawab dan terkabul. Olahraga ini terhenti setelah cerutu dinyatakan habis, dan Andi memilih untuk tidak melanjutkannya karena khawatir dirinya hilang kontrol. Mendengar ucapan yang jujur dari pemuda kampung itu, Longsi sangat kagum karena mendapat lawan yang seimbang dan sangat sportif. Setelah mendapatkan truk dan seisinya, Andi membakarnya. Otomatis saja membuat Longsi kaget dan syok berat campur aduk menjadi tawa yang mewakili keironisan, karena satu truk itu bernilai 271 triliun lebih. Tetapi meskipun begitu, Longsi sangat menjunjung tinggi sportivitas. Esok harinya, Andi dan Sansui kembali ke gudang tempat dia bekerja. Kedatangan Andi memaksa Paman Liu meluapkan kekesalannya karena kejadian kemarin membuat wajah Paman Liu seperti dimodifikasi secara ugal-ugalan. Akhirnya Andi dan Sansui pun diberhentikan. Pasca di PHK-nya Andi, hampir semua kuli angkut di gudang itu memilih resign karena pekerjaannya sangat beresiko dan memilih untuk mengikuti Andi. Masih di wilayah Shanghai tetapi berbeda ke-RW-an, Longsi sedang berada di klub malam miliknya dan kedekatannya dengan penyanyi bernama Neng Rina semakin terlihat sangat intens. Kemudian Longsi menerima paket pemantik api miliknya yang dipinjamkan tempo hari kepada Andi. Merasa senang karena kedatangan lawan adu mekanik yang sangat sepadan dengannya. Kemudian Andi menceritakan saudara-saudaranya yang resign dari perusahaan milik Kabak Merah dan meminta tolong pada Longsi untuk mempekerjakan mereka dengan bayaran 8 sen per hari. Bagi Longsi, Andi adalah sosok manusia yang bisa dijadikan sahabat. Maka dengan bangga Longsi memperkenalkan Andi di hadapan para tamu dan relasi bisnisnya sebagai bestie yang sangat super sekali. Kemudian di ruangan pribadinya, Longsi menerima merchant berupa pena super mewah dari Neng Rina sebagai tanda kedekatan dan keseriusan. Beberapa hari kemudian, terlihat Guru Bing merasa resah dan gelisah karena melihat info di media cetak yang memuat berita tentang persahabatan Andi dan Longsi. Berbeda dengan Juju yang sangat mengagumi Andi karena pencapaiannya, terutama membantu para pengangguran untuk bisa bekerja lagi. Singkat cerita, kehadiran Andi di bisnis yang dikelola oleh Longsi menjadikan warung nasi Paradise Club-nya ramai pengunjung. Berbanding terbalik dengan kelompok Kabak Merah yang sudah mulai suram dan sedang ketar-ketir karena eksistensinya mulai tergeser dengan dominasi dari Raja Shanghai yaitu Longsi. Satu malam mereka saling bertukar pikiran. Andi dengan pemikiran sederhananya yang masih konvensional, dan Longsi sudah memiliki pemikiran maju dan modern. Dari obrolan itulah Andi mendapat masukan yang terupdate tentang situasi Shanghai yang sebenarnya. Raja Shanghai ini membutuhkan partner untuk menggalang kekuatan dalam rangka mengusir Jepang dari tanah Shanghai. Tetapi Longsi pun harus melumpuhkan pergerakan kelompok Kabak Merah yang sudah berafiliasi dengan kekuatan Jepang. Setelah Guru Bing mengetahui bahwa Juju menyukai Andi, dan Guru Bing menilai bahwa Andi adalah lelaki yang jujur dan bertanggung jawab, dan Guru Bing sudah sangat siap dengan segala bentuk konsekuensi dari kedekatan Andi dan Longsi. Yang terpenting bagi Guru Bing adalah ditemukannya calon mantu yang cocok untuk anak bungsunya.
Di saat yang sama dan berbeda tempat, sebagai seorang penyanyi, Neng Rani menginformasikan bahwa dirinya mendapat proyek nyanyi di kantor komisaris komersial Jepang dan dirinya berjanji akan bernyanyi di tempat itu. Berikutnya, Longxi menerima tamu utusan Jepang bernama Hashimoto Koichi. Kedatangannya untuk menawarkan satu kesepakatan kerjasama antara Jepang dan Shanghai. Raja Shanghai ini menolak dengan tegas untuk hal itu karena dirinya tidak ingin ada keterikatan secara resmi dengan pihak Hashimoto. 東山會會長，你哋好處就只係得一個結果。 Merasa pertemuan ini hanya buang-buang waktu saja, Longxi mempersilahkan Hashimoto untuk segera meninggalkannya. Berikutnya, Hashimoto merapat ke kelompok Kapak Merah dan mengajak mereka untuk mempererat hubungan dagang dan berkolaborasi menyingkirkan dominasi Raja Shanghai yaitu Longxi. Untuk menambah kekuatan, sesepuh kelompok Kapak Merah meminta utusannya untuk menjemput Guru Bing karena dengan mempengaruhi Guru Bing, setidaknya Andi akan mengikuti apa kata Guru Bing. 我只係個賣雜耍為生嘅人，自己嘅利益出賣人民嘅尊嚴。你而家馬上離開上海。 Satu tokoh mengungkit perbuatan Andi dengan menghancurkan satu truk paket berisi daun teh hijau dan berharap obrolan itu menimbulkan rasa bersalah dari Andi dan Guru Bing. Dengan percaya diri dan yakin, Andi tidak menyesali perbuatannya dan bahkan membalikan argumentasi bahwa bekerja sama dengan Jepang sama artinya menjadi pembantu di rumah sendiri. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan, Guru Bing meminta maaf atas perbuatan Andi dan tidak akan mengganggu bisnis kelompok Kapak Merah lagi karena calon menantunya akan segera meninggalkan Shanghai malam ini juga. Sejenak kita merapat ke ruangan Longxi yang sedang menandatangani berkas. Di hadapannya ada Neng Rani dengan wajah yang sangat tegang. Ternyata Longxi dikhianati oleh karyawannya sendiri demi sesuap dorayaki. Karena merasa dijebak dan tidak tega melihat Longxi menderita, Neng Rani berupaya memberikan perlawanan. Sementara itu, sepulangnya dari pertemuan dengan kelompok Kapak Merah, Andi mendapat firasat buruk tentang keselamatan sahabatnya. 起身，起身，大家快啲執幾件衫。 Di sisi lain, Guru Bing meminta semua penghuni mengemasi barang-barang berharga dan meminta untuk segera meninggalkan komplek penampungan itu. Firasat Andi terjawab dengan terlihatnya orang-orang Jepang yang sudah berada di restoran Paradise milik Longxi. Andi harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan sahabatnya. Sementara di tempat terpisah, perjalanan Guru Bing harus terhenti karena dihadang oleh pasukan Kapak Merah, disusul dengan Kang Karman yang membawa shuriken. Hal yang sudah diduga sebelumnya pun terjadi, disadari oleh Guru Bing bahwa ini adalah konsekuensi logis dari keputusannya membela Andi. Meskipun Guru Bing adalah master kungfu, tetapi fisiknya sudah tidak muda lagi, maka pertahanannya pun sudah tidak sekokoh dan sekuat waktu muda. Setelah semua penghuni komplek penampungan rebahan, Juju dibawa oleh pasukan Kapak Merah. Merasa aman dari kejaran pasukan Jepang, Andi beristirahat di satu gerbang benteng sambil mencari pertolongan. Melihat situasi ini, Longxi menutup gerbang dan menguncinya dari dalam. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Andi dari kepungan pasukan Jepang. Dan benar saja sesuai prediksi, puluhan pasukan samurai menyingkirkan satu duri yang sangat tajam dan membahayakan eksistensi Jepang di Shanghai. Andi hanya bisa teriak histeris karena sahabatnya harus berpindah alam dengan sangat tragis. Karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya, Andi bergegas untuk melihat keadaan di penampungan. Andi harus menerima kenyataan pahit akibat kejadian ini. Kemudian Guru Bing meminta Andi untuk menyelamatkan Juju yang diculik oleh kelompok Kapak Merah, lalu memberi wasiat agar tidak beradu mekanik lagi
karena kelak akan menjadi ayah dari cucu-cucunya. Perjalanan Andi belum berakhir karena tokoh utama dari semua kekacauan ini harus mempertanggungjawabkan semuanya. Tanpa ngopi dulu ataupun sarapan pagi, Andi langsung merangsek ke satu bangunan yang di dalamnya sudah bersiap siaga ratusan prajurit tempur dari kelompok Kapak Merah dan pasukan Hashimoto Koichi. 由今日開始，虎頭幫嘅地踏入日本總商會嘅旗下，保證你哋嘅生意興隆，長治久安。 Sementara kita tinggalkan Andi yang sedang pemanasan, beralih topik di area indoor. Di beberapa hari yang lalu, Hashimoto berhasil merayu para senior kelompok Kapak Merah, dan sekarang Hashimoto memberikan satu berkas pernyataan yang isinya kelompok Kapak Merah dikenakan 80% pajak tahunan dari total penghasilan, dengan jaminan keamanan dan kelancaran dalam berbisnis. Meskipun kaget dan merasa tertipu, akan tetapi mereka kepepet, dan jika tidak setuju artinya melawan pada Jepang. Selesai dengan perjanjian kontrak bisnis yang sangat absurd itu, sesepuh Kapak Merah menerima tamu berikutnya, dan mereka menyambut dengan sangat hangat dan berkeringat. Tidak butuh waktu berjam-jam untuk membuat 4 tokoh Kapak Merah ini rebahan di lantai. Sementara kita update keberadaan Juju, mendengar kegaduhan dari lantai bawah membuat Juju bersemangat untuk melepaskan diri dari ikatan dan sekapan. Kemudian Andi harus berhadapan dengan Kang Karman. Di tahap ini Andi menemukan lawan yang lumayan berkeringat. Rupanya Kang Karman bukan lawan yang sepadan dan tidak butuh waktu berhari-hari untuk melumpuhkannya. Setelah mendapatkan momentum untuk merebahkan Kang Karman, Andi mempersiapkan dirinya untuk ke tahap berikutnya. Namun Kang Karman bukan orang yang mudah menyerah. Meskipun sudah dalam posisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan, dia mencoba jurus terakhir dengan mengeluarkan shuriken. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, Juju datang untuk menyelamatkan calon suaminya. Kemudian Neng Juju memberikan booster semangat untuk Mang Andi sebelum berolahraga dengan Hashimoto. Tidak ingin buang waktu percuma, Andi meminta Hashimoto untuk segera angkat kaki dari Shanghai. Namun nampaknya Hashimoto sudah memiliki KTP dan kakak di Shanghai dan memilih untuk melawan demi mempertahankan eksistensinya di Shanghai. Semangat Andi semakin mangprang ketika mengingat sahabatnya, calon mertuanya, calon istrinya, serta emaknya. Setelah mendapatkan perlawanan yang sangat serius dari Hashimoto, akhirnya Mang Andi melumpuhkan pergerakan Hashimoto di kota Shanghai. Menjelang akhir dari kisah ini, nampak satu ironi yang cukup membuat geleng-geleng kepala. Perlawanan Andi terhadap Hashimoto dianggap pembangkangan terhadap Jepang yang menguasai Shanghai saat itu. Banyak hal yang bisa diambil dan menjadi pelajaran dari kisah ini, diantaranya persahabatan Andi dan Longxi. Mereka saling mengisi dan melengkapi, bahkan saling melindungi, dan mereka adalah potret sahabat sejati. Kemudian jadi teringat dengan kisah Nabi Ibrahim ketika menang debat melawan Raja Namrud yang saat itu sedang berkuasa penuh. Idealnya Nabi Ibrahim harus selamat, tetapi berakhir di lautan bara api. Ini mah sedikit cocokologi aja ya. Kalau ada yang mau melengkapi kesimpulannya, silahkan gaskeun di kolom komentar. Terima kasih sudah bertamu di kanal cerita, dan tunggu cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.